Om Swastiastu, selamat siang. Perkenalkan nama saya Komangke Syafanicia Laksmi. Bisa dipanggil Laksmi dengan 3 digit NIM akhir 100. Kali ini saya akan menunjukkan bagaimana saya membuat scheduling pada MS Project. Sebelumnya ini merupakan scheduling dari MS Project yang sudah saya buat, yang sudah berisi uh, nama pekerjaannya, durasinya, lalu ada volume pekerjaannya juga, ada harga satuan pekerjaan, ada jumlah harganya, lalu eh, ada bobotnya juga. Lalu di sebelah sini ada bentuk chartnya dari pekerjaan-pekerjaan yang ada. Kali ini saya akan menunjukkan bagaimana saya cara membuatnya, yaitu yang pertama kita buka tab baru, ini sudah saya sediakan. Pertama kita ke menu project, di project lalu ke project information. Di project information ini kita bisa input tanggal berapa pekerjaan akan dimulai. Saya gunakan di start date-nya itu di 2025 di bulan Maret di tanggal 10. Lalu kita oke. Selanjutnya kita ke file, lalu save as. Save as. Saya save dengan nama MS Project Video. Lalu setelah di save, kita bisa ke menu option. Di menu option ini kita bisa atur beberapa hal. Hmm, kita di sini kita atur untuk ininya, untuk satuannya kita gunakan rupiah, lalu gunakan dua dua angka di belakang koma, lalu di bagian schedule ini kita bisa atur jam mulai kerja dan jam selesai kerja. Saya gunakan mulai jam 8, selesai di jam 5. Lalu ini berapa jam sehari, berapa berapa jam per minggu dan berapa hari per bulan. Kita bisa atur di sini. Lalu kalau sudah bisa di klik OK. Lalu kita akan mendefinisikan kalender itu di menu project, terus change working time. Nah, proyeknya di 2025 kita bisa mulai dari 2025 di bulan Maret. Ini nanti kita bisa isi di beberapa tanggal. Contohnya, hmm, kalau di sebelumnya saya sudah bikin. Sebelumnya sudah saya bikin. Ini yang sudah saya bikin mungkin yang saya input dari bulan Januari. Mungkin sebagai contoh saya akan coba input yang di bulan Maret. Bulan Maret ada tanggal 28, 29, 30. Itu ada Hari Raya Nyepi. 31 ada Idul Fitri. Di bulan Maret 2000. Oh ya, kita create kalender dulu. Make a copy. Bisa dinamain ini sesuai nama kita. Oke. Lalu kita buat di 2025 bulan Maret. Tadi di tanggal 28 hari raya Nyepi. Lalu startnya di tanggal 28. Kita bisa tentukan juga finishnya. Kita pakai sampai tanggal 30. Oke. Lalu tanggal 31, kita pencet di tanggal 31 ada Idul Fitri. Ini hanya sebagai contoh untuk menginput Idul Fitri. Itu kalau nggak salah seminggu, jadi mungkin sampai tanggal sampai tanggal
6 begitu. Lalu kita bisa input hari-hari libur yang kita mau di sesuai keinginan kita mengatur jadwalnya. Lalu bisa ke oke. Selanjutnya itu kita input text name pekerja. Di text name ini kita bisa input pekerjaan-pekerjaan apa yang dilakukan. Mungkin sebagai contoh, saya akan membuat dua pekerjaan sebagai contoh kita buat pekerjaan persiapan dan pekerjaan tanah dan fondasi. Jadi kita tulis untuk uh, pekerjaan persiapan. Di pekerjaan persiapan ada pemasangan bopleng dan bongkar bangunan lama. Pemasangan bopleng, bongkar bangunan. Lalu ke pekerjaan galian dan fondasi. Karena di sini saya punya Excelnya, kita bagi dua dulu. Nah, sini saya punya Excelnya, jadi bisa dibuat kalau di kerjaan tanah dan fondasi itu ada pekerjaan galian fondasi harus kerjaan galian satu 100 kali 100 cm pekerjaan urut pasir bawah fondasi lalu pekerjaan urut pasir bawah lantai lalu pekerjaan pasang batu kosong pekerjaan pasang fondasi batu kali lalu urutan tanah kembali proses lalu perataan dan pemadaman. Lalu kita bisa tutup Excel terlebih dahulu. Lalu, baik, selanjutnya kita bisa blok supaya ini terlihat lebih rapi. Kita bisa blok karena ini pekerjaan utamanya, lalu ini anak pekerjaannya. Kita bisa blok anak pekerjaannya. Lalu kita indent tax. Lalu di sini juga kita indent tax. Baik, selanjutnya supaya terlihat lebih rapi, kita ke Gantt chart. Lalu di sini kita centang bagian outline number dan project summary task. Oke. Jadi terlihat lebih rapi karena ada penomorannya. Lalu selanjutnya kita masukkan hari-harinya. Nah, baik, kita bisa masukkan harinya untuk pemasangan botol itu 2 hari. Bekerja itu 3 hari. Lalu kerjaan pondasi menerus terlihat di sini. Pondasi menerus 5 hari, footpath 5 hari, bukan pasir 3 hari. 5 hari, 5 hari, 3 hari, lalu 3 hari, 5 hari, 5 hari, 5 hari, 3 hari.
3 hari, 5 hari, 5 hari, 5 hari, 3 hari. Salah seperti ini. Selanjutnya, kita bisa lebih kecil untuk ganteknya. Ada predecessor. Ini predecessornya kita bisa input ses di mana kapan pekerjaan untuk mengetahui uh, pekerjaan ini bisa dilakukan setelah pekerjaan apa selesai begitu. Untuk predecessornya, kita bisa lihat di sini juga. uh, Kalau uh, era di Excel untuk pekerjaan bongkar bangunan lama bisa dilakukan setelah pemasangan blockline. Kalian bisa langsung ketik angka 2. Jadi di sebelah sini terlihat bahwa pekerjaan blockline dulu dilakukan selama 2 hari, lalu setelah selesai baru pekerjaan bongkar bangunan lama bisa dilakukan selama 3 hari. Lalu untuk pekerjaan galian itu bisa dilakukan setelah bongkar bangunan. Ini bisa kita nomor 3. Galian footpad juga setelah bongkar bangunan lama. Lalu pekerjaan urukan pasir itu bisa dilakukan setelah pekerjaan galian dua-duanya selesai. Jadi kita centang dua-duanya. Lalu pekerjaan urukan pasir bawah lantai itu dilakukan, urukan pasir bawah lantai dilakukan setelah urukan dasi selesai. Lalu pekerjaan batu kosong juga setelah urukan pasir bawah pondasi selesai. Lalu pekerjaan pondasi batu kali itu setelah batu kosong. Urukan tanah kembali itu setelah semua selesai. Lalu pemadatan dilakukan setelah urukan kembali bekas galian dilakukan. Jadi nanti akan terlihat seperti ini dan chartnya. Lalu kita ke step selanjutnya. Step selanjutnya itu kita memasukkan volumenya. Nah, ini bisa kecilin aja untuk predecessornya. Karena di sini belum ada volume, jadi kita definisiin volumenya dulu di add new column. Kita klik kanan, lalu custom field. Karena volume itu dalam bentuk angka, jadi kita klik number. Lalu ini kita rename menjadi volume. Oke, terus oke. Karena kita udah definisiin tadi, kita bisa cari di sini volume. Lalu kita bisa masukkan volume-volumenya. Ini untuk RAB-nya. Volumenya itu ada di 75 sama 90. Ini di 75. Ini 90. Hmm. Lalu ini 27,34 11. 27,34. Ini 11. Ini kita bagi itu aja sama dan volume ini. 11 ini 0,83, 5,56, 11,36, 31,24, 8,17. Mari kita kecilkan saja supaya terlihat yang lain. Selanjutnya itu di samping volume pasti ada satuan supaya tidak bingung ini satuannya apa. Definisikan juga satuannya. Karena satuan dalam bentuk teks, jadi kita langsung di teks, kita rename satuan. Lalu kita oke, kita cari satuan.
Nah, ini satuannya meter lari. Maaf, salah input. Sini meter lari, ini meter persegi, ini meter kubik, meter kubik, meter kubik, meter kubik, meter kubik, meter persegi. Baik, selanjutnya kita input harga satuan pekerjaan ASP-nya. Sama juga kita definisikan pakai custom field. Karena harga satuan itu berupa uang, kita pakai cost. Jadi kita rename di sini hmm, harga satuan. Oke, kita cari yang udah kita input harga satuan. Nah, di sini juga ada ditulis harga satuannya. Itu ini, terus aja di 33.000, lalu di 120.000, ini 100.000, 100.000, 245.000, 245.000, 360.000, 590.000, 175.000, dan yang terakhir 20.000. Baik, mungkin kita bisa tutup terlebih dahulu. Baik, selanjutnya itu kita buat di tadi kan baru harga satuan, kita belum menghitung jumlah harganya. Untuk jumlah harga kita sama juga, kita untuk jumlah harga itu cost, jadi kita ke cost. Karena untuk cost satu sudah di rename, kita rename ini jadi kita rename jadi jumlah harga. Oke, terus karena ini kita bisa input rumusnya juga di formula. Untuk jumlah harga itu volume dikali harga satuan. Kita cari volume tadi di number, bisa custom number volume, lalu ada kali, dikali sama cost, custom cost harga satuan. Oke, oke. Lalu kita munculkan di sini jumlah harga, itu akan keluar semua jumlah harganya. Selanjutnya kita buat bobot pekerjaannya. Sama juga klik kanan, custom field. Untuk bobot pekerjaan itu kan angka, jadi kita number, rename, bobot. Nah, untuk bobot sendiri formulanya itu kan persentase dari eh, jumlah 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 harga dibagi dengan jumlah keseluruhan harga pekerjaan. Jadi kita ke cost, terus custom cost di jumlah harga, kita bagi untuk jumlah keseluruhan pekerjaan itu 620, 716, 620, 176, 372, 372,00. Lalu karena dia bentuknya persentase, kita kurungin dulu, lalu dikali 100. Oke, oke. Kita munculin lagi bobotnya di sini. Baik, nanti akan terlihat kalau kalau nanti kalau sudah semua dimasukkan, bobot pekerjaan akan menjadi 100. Sama seperti pekerjaan yang sudah saya buat sebelumnya. Hmm, Bobot pekerjaannya akan 100 jika dijumlah semuanya. Baik, selanjutnya kita perlu hmm,
mendefinisikan research di research sheet, kita ke stacks, lalu ke research research sheet. Nah, di research sheet ini kita bisa masukkan harga material, lalu upah-upah pekerja begitu. Tapi karena harga satuan sudah dibuat, sudah sudah diinput langsung, kita bisa copy dari Gantt chart sesuai nama pekerjaannya. Kita copy, lalu ke resource sheet, paste. Lalu tab ini perlu diubah menjadi material, bisa diubah menjadi pekerja, material, atau yang lain. Itu ke research hasil information. Di sini tabnya bisa diubah menjadi pekerja, material, atau cost. Kita ubah ke material. Lalu di bagian sini kita bisa input satuannya. Kita balik ke Gantt chart. Untuk satuannya, kita copy. Kita research it lagi. Kita bisa pasti. Baik. Di study rate ini kita bisa memasukkan untuk harga satuan pekerjaannya. Kita ke Gantt chart lagi. Ke harga satuan pekerjaan kita copy. Ke resource sheet balik. Lalu masukkan. Lalu setelah kita definisikan di sini, kita bisa balik ke Gantt chart untuk membuat resource name. Resource name kita klik kanan, lalu assign research. Nah, untuk bongkar, kita bisa geser dulu ya. Nah, ini bisa, kan kita yang pertama itu pemasangan boplang kita cari. Untuk pekerjaan pemasangan boplang, kita masukkan untuk volumenya, nanti akan dia otomatis lalu assign. Dia otomatis menjadi harganya itu di 2.475.000. Lalu ke bawahnya ini bongkar bangunan. Sama juga nih 90. Assign. Lalu lanjut ke pekerjaan galian. Fondasi menerus. Ini di 27,34. Assign. Dan fondasi ini 11. Assign. Urukan pasir bawah. Urukan pasir bawah fondasi dulu. Itu 0,83. Assign. Urukan pasir bawah lantai di 5,56. Assign. Pekerjaan pasang batu kosong jadi 11,36. Assign. Pekerjaan pasang fondasi batu kali. Fondasi batu kali itu di 31,24. Lalu urukan tanah bekas galian di 28,17. Sign. Oh maaf, ini harusnya di-remove aja dulu. Di sini 28,17. Sign.
Lalu perataan dan pemadatan di 11 side. Oke, kalau sudah kita bisa tutup. Lalu nanti terlihat eh, di sebelah sini. Jadi terlihat pekerjaan dari bagan-bagannya ini pekerjaan apa saja namanya. Lalu selanjutnya kita akan ke membuat kurva S. Kita ke sini, ke bagian sini, ke report, lalu ke cost, lalu ke cash flow. Nah, dia baru terlihat seperti ini. Kita perlu mengaturnya kembali. Kita hapus, kita ini bisa delete. Atau kita bawa ke samping dulu. Ini lalu kita ini bisa diluasin supaya terlihat lebih panjang. Lalu kita ke sini. Di sini kita bisa edit. eh, Kita maunya sesuai apa? Kita pakai Wix mungkin. Ini karena kita baru rumah, mungkin kita bisa ke days aja supaya terlihat. Karena ini kan baru dua pekerjaan yang saya masukkan. Baik, terlihat seperti ini. Kenapa harganya masih segini? Karena saya baru input beberapa pekerjaan saja. Mungkin saya akan menunjukkan yang sudah diinput di semua pekerjaan. Nah, di report cost cash flow. Ini untuk yang sudah diinput semua pekerjaannya. Lalu ini merupakan kurva S yang sudah dibuat. Baik, mungkin sekian dari video tutorial scheduling di MS Project. Maaf bila ada kesalahan atau beberapa kekurangan. Saya akhiri dengan Parama Santi, Om Santi 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 Om. Selamat siang.